akan mempresentasikan tentang profesi. Nama saya Kurniawan Dwi Prasetyo dengan NIM 2255201006, kelas A1 Informatika. Baik, di sini ada definisi profesi. Profesi adalah pilihan pekerjaan yang secara sengaja dipilih oleh orang tertentu. Bila pekerjaan itu dilakukan dengan bertanggung jawab, maka lahirlah profesionalisme. Kata profesi berasal dari kata profession, bahasa Latin yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Namun jika dilihat secara leksikal, kata profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian. Pengertian profesi menurut para ahli. Menurut D. George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesionalis. Bingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut D. George. Pengertian profesi menurut Pak Ali. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Pengertian profesi menurut Pak Ali. Selain itu, menurut Ornstein dan Levin tahun 1984 bahwa suatu pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi bila pekerjaan atau jabatan itu dilakukan dengan melayani masyarakat, merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat, tidak berganti-ganti pekerjaan, dan memerlukan bidang ilmu keterampilan tertentu di luar jangkauan halayak ramai, atau tidak setiap orang melakukannya. Perbedaan profesi, pekerjaan profesional, serta hubungan pekerjaan dan profesi. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Pekerjaan biasanya tidak begitu membutuhkan latar belakang pendidikan. Terkadang pula tidak begitu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan rasa keinginan bekerja. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil atau perfect result, sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Karakteristik profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan tertentu yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan standar etika yang tinggi. Profesi seringkali memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pekerjaan biasa. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari profesi, yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Profesi mengharuskan individu untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang khusus dan memadai dalam bidang tertentu. Ini bisa mencakup gelar akademik, sertifikat, lisensi, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesional. Ada lagi yang namanya standar etika dan kode etik. Profesi sering memiliki kode etik yang mendefinisikan perilaku etis yang diharapkan dari para anggotanya.
Kode etik ini membimbing tindakan profesional dan mengutamakan kepentingan klien atau masyarakat. Tidak ada otorisasi dan lisens. Beberapa profesi memerlukan otorisasi atau lisens resmi dari otoritas pemerintah atau organisasi profesional. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menjalankan profesi tersebut memenuhi standar tertentu. Yang keempat ada otonomi profesional. Profesi sering memberikan tingkat otonomi yang tinggi kepada praktisi. Mereka memiliki kewenangan untuk membuat keputusan profesional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu ada pelayanan pada klien atau masyarakat. Profesi umumnya berfokus pada pelayanan kepada klien, pasien, atau masyarakat. Tujuan utama dari banyaknya profesi adalah memenuhi kebutuhan atau masalah individu atau kelompok. Lalu ada komitmen pada peningkatan diri. Profesi sering mendorong anggotanya untuk terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan. Lalu ada hubungan profesional. Profesi mempromosikan hubungan profesional antara anggotanya yang dapat mencakup kolaborasi, pertukaran informasi, dan dukungan dalam mencapai tantangan profesi. Lalu ada dampak sosial dan tanggung jawab. Profesi dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa tindakan mereka bermanfaat dan tidak merugikan. Lalu ada pemikiran kritis. Profesi sering memerlukan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam dan mengambil keputusan yang kompleks dan penting. Lalu terakhir ada komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi yang efektif seringkali sangat penting dalam profesi untuk berinteraksi dengan klien, pasien, atau kolega dengan baik. Peran profesi dalam masyarakat. Profesi memiliki peran penting dalam masyarakat dan berkontribusi pada fungsi-fungsi yang beragam. Berikut ini adalah beberapa peran utama profesi dalam masyarakat, yaitu ada pemberian, pelayanan, dan perawatan. Banyak profesi seperti kedokteran, perawatan kesehatan, dan perawatan sosial berperan dalam memberikan pelayanan dan perawatan kepada individu yang membutuhkan. Mereka berfokus pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional klien atau pasien mereka. Lalu ada pemberi solusi. Profesi seringkali bertugas untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan memberikan solusi yang tepat. Contohnya adalah insinyur yang merancang infrastruktur, pengacara yang memberikan nasihat hukum, atau arsitek yang merencanakan bangunan. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Profesi dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda. Guru, dan dosen adalah contoh nyata dari profesi ini. Keamanan bermasyarakat. Beberapa profesi seperti polisi dan petugas pemadam kebakaran bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan masyarakat. Mereka bekerja untuk menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan merespon keadaan darurat. Lalu ada pengembangan dan inovasi. Profesi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam pengembangan inovasi baru. Mereka merancang teknologi baru, menjalankan penelitian, dan mengembangkan produk-produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Lalu ada pemberi nasihat dan konsultasi. Beberapa profesi seperti konsultan keuangan, konselor pernikahan, dan psikolog berperan sebagai penasihat yang membantu individu atau organisasi dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Penegak hukum. Profesi di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam bermasyarakat. Lalu ada pengawas etika. Organisasi profesional memiliki peran dalam mengawasi praktik-praktik etis dalam profesi.
mereka dan memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar etika yang ditetapkan. Lalu ada pengelola dan membimbing. Profesi dalam manajemen seperti manajer, administrator, dan direktur bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan mengambil keputusan strategis. Lalu ada pemberi dampak sosial dan lingkungan. Beberapa profesi seperti ahli lingkungan berfokus pada perlindungan lingkungan dan berperan dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk masalah-masalah lingkungan. Contoh-contoh bagaimana profesi berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Di sini ada profesi kesehatan, yaitu dokter, perawat, dan lain-lain. Perkembangan kesehatan bermasyarakat. Profesi kesehatan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengobatan, pendidikan kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat. Mereka membantu mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat mempengaruhi produktivitas ekonomi. Ekonomi kesehatan. Profesi kesehatan juga memberikan dampak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung industri farmasi dan peralatan medis, dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor kesehatan. Lalu ada profesi pendidikan, yaitu guru, dosen, dan lain-lain. Pendidikan dan kemampuan tenaga kerja. Profesi pendidikan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka menjadikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh berbagai industri, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Sosial dan budaya. Guru dan dosen berperan dalam mentransfer nilai-nilai sosial dan budaya serta mengajarkan kebijaksanaan dan etika kepada generasi muda yang mendukung perkembangan sosial yang seimbang. Profesi teknik, yaitu ada insinyur, arsitek, dan lain-lain. Infrastruktur dan pembangunan. Profesi teknik berperan dalam merancang dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jembatan, bangunan, dan sistem transportasi. Inovasi dan teknologi. Mereka juga berkontribusi pada inovasi teknologi dan pengembangan produk baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Profesi kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain. Perkembangan kesehatan masyarakat. Profesi kesehatan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengobatan, pendidikan kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat. Mereka membantu mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat mengaruhi produktivitas ekonomi. Ekonomi kesehatan. Profesi kesehatan juga memberikan dampak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung industri farmasi dan peralatan medis, dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor kesehatan. Lalu ada profesi pendidikan, guru, dosen, dan lain-lain. Pendidikan dan kemampuan tenaga kerja. Profesi pendidikan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka menjadikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh berbagai industri, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Sosial dan budaya. Guru dan dosen berperan mentransfer nilai-nilai sosial dan budaya serta mengajarkan kebijaksanaan dan etika kepada generasi muda yang mendukung perkembangan sosial yang seimbang. Yang teknik tadi udah, yang hukum dan pengajar. Profesi hukum dan pengacara dan lain-lain. Keadilan dan hukum. Memastikan keadilan dalam masyarakat dengan menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Ini membantu menciptakan iklim bisnis yang stabil dan menarik investasi. Kepatuhan hukum dalam bisnis. Pengacara bisnis membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum bisnis, mengurangi risiko hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Profesi keuangan, akuntan, analisis keuangan, dan lain-lain. Ada manajemen keuangan. Profesi keuangan membantu perusahaan dalam manajemen keuangan yang efektif, perencanaan pajak, dan pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Pasar keuangan. Mereka juga berperan dalam fungsi pasar keuangan dengan memberikan analisis, rekomendasi investasi, dan penyediaan modal yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Syarat-syarat profesi. Syarat-syarat profesi adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memasuki berpartisipasi dalam dan
dan mempraktikkan profesi tersebut dengan baik. Meskipun syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada profesi yang bersangkutan, ada beberapa syarat umum yang sering diterapkan dalam banyak profesi. Berikut adalah beberapa syarat umum yang biasanya harus dipenuhi untuk menjalani profesi. Ada pendidikan pelatihan. Banyak profesi mengharuskan individu untuk mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan relevan dalam bidangnya. Ini bisa mencakup memperoleh gelar sarjana, magister, atau dokter dalam disiplinnya yang sesuai dengan profesi tersebut. Lisens dan sertifikat. Lisens atau sertifikasi. Beberapa profesi mengharuskan individu untuk mendapatkan lisens atau sertifikasi resmi dari otoritas pemerintah atau organisasi profesional yang berwenang. Lisens atau sertifikasi ini menunjukkan bahwa individu tersebut memenuhi standar tertentu dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk berpraktik dalam profesi tersebut. Praktik atau pengalaman kerja. Sebagian besar profesi mengharuskan individu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sebelum mereka diizinkan untuk berpraktik secara mandiri. Ini bisa mencakup magang, pelatihan, atau pengalaman kerja di bawah supervisi seorang profesional yang berpengalaman. Standar etik dan kode etik. Profesi sering memiliki standar etika yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Ini termasuk mengikuti kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesional yang mengatur perilaku dan praktik dalam profesi tersebut. Kontinuitas pendidikan. Banyak profesi mendorong atau mengharuskan anggotanya untuk terus mengumpulkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, atau kursus profesional. Lalu ada ujian dan evaluasi. Beberapa profesi mengharuskan individu untuk lulus ujian tertentu sebelum mereka diakui sebagai anggota profesi. Ujian ini biasanya dirancang untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan profesi tersebut. Lalu ada kepatuhan hukum. Individu yang ingin berprofesi harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik profesi mereka, termasuk persyaratan lisens dan regulasi. Pembayaran biaya keanggotaan. Dalam beberapa kasus, individu harus membayar biaya keanggotaan kepada organisasi profesional atau badan regulasi profesi sebagai syarat untuk menjadi anggota. Lalu ada reputasi yang baik. Memiliki reputasi yang baik dalam praktik profesi dan dalam komunitas adalah faktor penting dalam memenuhi syarat menjadi seorang profesional. Lalu ada komitmen terhadap standar etika dan kualitas. Profesi biasanya mengharapkan individu untuk berkomitmen pada standar etika yang tinggi dan untuk menjalani praktik berkualitas tinggi dalam pekerjaan mereka. Etika dalam profesi. Etika dalam profesi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang individu dalam konteks kerjanya. Etika dalam profesi sangat penting karena dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau anggota suatu profesi dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Berikut beberapa poin penting tentang etika dalam profesi. Integritas. Etika dalam profesi menekankan pentingnya menjaga integritas diri. Ini mencakup kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan yang diambil dalam pekerjaan. Lalu ada kepentingan klien atau pelanggan. Banyak profesi berfokus pada melayani klien atau pelanggan. Etika dalam profesi menuntut bahwa kepentingan klien harus diutamakan dan konflik kepentingan harus dihindari. Kerahasiaan. Profesi seperti hukum, kedokteran, dan psikolog seringkali melibatkan informasi pribadi dan rahasia. Etika dalam profesi menuntut bahwa informasi ini harus dijaga dengan ketat dan hanya dibagikan dengan izin yang sesuai. Kompetensi. Profesional harus memiliki tingkat kompetensi yang memadai dalam pekerjaannya. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menjaga mutu pelayanan yang tinggi. Konflik kepentingan. Profesional harus menghindari atau mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas atau integrasi mereka dalam pekerjaannya.
Tanggung jawab sosial. Banyak profesi memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat. Etika dalam profesi menekankan pentingnya berkontribusi positif kepada masyarakat dan menjaga kepentingan umum. Kode etik. Banyak profesi memiliki kode etik yang menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh anggotanya. Kode etik ini membantu menjaga standar etika dalam profesi. Pengawasan dan akuntabilitas. Etika dalam profesi juga melibatkan pengawasan dan akuntabilitas. Profesional dapat diberikan sanksi atau konsekuensi jika mereka melanggar etika profesi mereka. Pelatihan etika. Banyak profesi juga memberikan pelatihan etika kepada anggotanya agar mereka lebih memahami prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam pekerjaan mereka. Kesadaran diri. Kesadaran diri sangat penting dalam menjaga etika dalam profesi. Dalam profesi profesional ini harus mampu mengidentifikasi potensi konflik etika dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi tersebut. Pentingnya etika dalam profesi. Etika memainkan peran kunci dalam praktik profesi dan memiliki pentingnya yang tak terbantahkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika sangat penting dalam praktik profesi. Yaitu ada mengedepankan kepentingan klien atau masyarakat. Etika membantu memastikan bahwa kepentingan klien atau masyarakat yang dilayani oleh profesi selalu diutamakan. Profesional yang beretika memprioritaskan kesejahteraan klien atau masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keuntungan. Membangun kepercayaan. Etika adalah dasar dari kepercayaan yang diberikan kepada para profesional. Klien, pasien, atau masyarakat hanya akan merasa nyaman berinteraksi dengan mengandalkan profesional yang mereka percaya akan bertindak secara jujur dan bermoral. Standar kualitas tinggi. Etika membantu memelihara standar kualitas tinggi dalam praktik profesi. Profesional yang beretika berkomitmen untuk memberikan pelayanan atau produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar etika dan standar profesi. Perlindungan terhadap konflik kepentingan. Etika membantu mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam praktik profesi. Profesional yang beretika memprioritaskan kepentingan klien atau masyarakat dan menghindari tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri secara tidak wajar. Integritas dan kehormatan profesi. Etika memastikan bahwa profesi dihormati dan dianggap bermartabat dalam masyarakat. Praktisi yang beretika membantu menjaga integritas dan kehormatan profesi tersebut. Menghindari dampak negatif. Etika membantu menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari praktik yang tidak etis. Ini termasuk melindungi individu atau masyarakat dari kerugian atau bahaya yang dapat disebabkan oleh tindakan yang tidak bermoral. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Etika memungkinkan praktisi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari praktik profesi mereka. Ini penting dalam era di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan semakin ditekankan. Peningkatan reputasi profesi yang dikelola dengan etika cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dalam masyarakat. Ini dapat meningkatkan daya tarik profesi bagi individu yang ingin bergabung dan mempertahankan kredibilitas dalam jangka panjang. Patuhan hukum. Etika dan hukum seringkali terkait, dan tindakan etis yang seringkali mencakup mengenai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Profesional yang tidak mematuhi etika dapat menghadapi konsekuensi hukum. Pemeliharaan hubungan profesional yang baik. Etika membantu menjaga hubungan yang baik antara praktisi dalam suatu profesi dan antara profesi tersebut dengan masyarakat umum. Ini mendukung kolaborasi, pertukaran informasi, dan pengembangan secara terus-menerus dalam bidang tersebut. Secara keseluruhan, etika adalah landasan yang mendukung praktik profesi yang bermartabat, adil, bermoral. Praktisi yang beretika memainkan peran penting dalam menjaga integritas,
dan nilai-nilai profesi mereka, serta dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi klien, pasien, atau masyarakat yang mereka layani. Profesi yang umumnya populer. Profesi yang populer bisa berbeda-beda tergantung pada wilayah geografis, tren ekonomi, dan perkembangan sosial. Di bawah ini adalah beberapa contoh profesi yang populer dan banyak diminati oleh banyak orang di berbagai negara. Yaitu ada profesi kesehatan. Profesi di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, dan terapis fisik selalu diminati karena kebutuhan masyarakat yang akan layanan kesehatan yang terus meningkat. Profesi teknologi informasi atau TI. Pekerjaan dalam TI seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, administrator sistem, dan keahlian keamanan cyber sangat diminati karena kemajuan teknologi dan permintaan yang tinggi untuk keahlian ini. Profesi keuangan. Akuntan, analis keuangan, manajer data investasi, dan konsultan pajak adalah beberapa contoh pekerjaan di sektor keuangan yang tetap populer karena keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Profesi pendidikan. Guru, dosen, dan administrator pendidikan selalu dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing generasi muda untuk serta mengelola institusi pendidikan. Profesi hukum. Hakim, pengacara, dan jaksa adalah contoh pekerjaan di bidang hukum yang selalu penting dalam menjaga keadilan dan penegak hukum. Profesi dalam era digital. Era digital telah mengubah lanskap pekerjaan dan membuka berbagai peluang di berbagai profesi. Beberapa profesi tradisional telah beradaptasi dengan teknologi digital, sementara profesi-profesi yang baru yang berkaitan dengan teknologi digital telah muncul. Berikut adalah beberapa contoh profesi yang berpengaruh oleh era digital. Pengembang perangkat lunak dan aplikasi. Profesi ini telah berkembang pesat dengan meningkatnya permintaan untuk aplikasi dan perangkat lunak berbasis teknologi digital. Pengembang perangkat lunak menciptakan aplikasi mobile, perangkat lunak bisnis, permainan video, dan banyak lagi. Analisis data dan ilmu data. Profesi ini berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mengambil keputusan bisnis yang informasional. Analisis dan ilmuwan data sangat diminati dalam berbagai industri. Keamanan cyber. Dengan meningkatnya ancaman cyber, profesional keamanan cyber bertugas untuk melindungi sistem data dan infrastruktur digital dari serangan. Ini mencakup peran seperti ahli keamanan jaringan, etika hacker atau hacker etis, dan analisis keamanan cyber. Pemasaran digital. Pemasaran digital melibatkan penggunaan platform online seperti media sosial, mesin pencari, dan iklan online untuk memproduksi produk dan layanan. Pemasar digital bekerja untuk mengoptimalkan strategi dan pemasaran online. Ahli keuangan teknologi atau fintech. Profesi fintech mencakup pengembangan aplikasi untuk pembayaran digital, platform investasi online, teknisi blockchain, dan banyak lagi. Mereka merancang solusi keuangan untuk inovatif yang menggabungkan teknologi dan layanan keuangan. Pengembang game. Pengembang game menciptakan permainan video yang dimainkan secara online di perangkat mobile. Mereka merancang gameplay, grafik, dan fitur-fitur lainnya dalam permainan. Spesialis e-commerce. Dalam era e-commerce, spesialis e-commerce bertugas untuk mengelola platform toko online, memaksimalkan konversi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berbelanja online. Konsultan transportasi digital. Profesi ini membantu perusahaan mengadopsi teknologi digital dan proses bisnis baru yang relevan dalam digital.
Mereka memberikan nasihat tentang strategi digital dan transformasi organisasi, analisis medis dan telemedicine. Teknologi digital telah membuka peluang baru dalam bidang perawatan kesehatan, termasuk penggunaan analisis data dalam penelitian medis dan pemberian layanan kesehatan jarak jauh melalui telemedicine. Pendongeng digital dan kreatif konten. Profesi ini melibatkan pembuatan konten kreatif seperti video, podcast, dan materi pemasaran digital untuk mengkomunikasikan pesan atau cerita kepada audiens online. Profesi desain grafis dan UI UX. Desain grafis menciptakan materi visual yang efektif, sementara desain UI UX bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dalam produk dan situs web digital. Robotik dan teknisi AI. Dalam era digital, profesi terkait robotik dan kecerdasan buatan atau AI berkembang, termasuk pembuatan pemrograman dan pemeliharaan robot dan sistem AI. Tantangan dan peluang profesi di masa depan. Masa depan, pekerjaan akan terus berkembang dengan cepat karena perubahan teknologi sosial dan ekonomi. Ini akan membawa tantangan baru dan peluang bagi berbagai profesi. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi oleh profesi di masa depan. Tantangan: otomatisasi kecerdasan buatan. Kemajuan dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan rutin dan tugas-tugas dapat diotomatisasi. Ini bisa mengancam pekerjaan dalam berbagai sektor. Pengangguran struktural. Perubahan cepat dalam teknologi dapat menyebabkan pengangguran struktural, di mana pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai untuk pekerjaan baru yang muncul. Kesenjangan keterampilan. Kesenjangan antara keterampilan yang diminta oleh pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dapat menjadi masalah serius. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan menjadi kunci. Keamanan cyber. Semakin terkoneksi dengan teknologi digital juga berarti risiko keamanan cyber yang lebih tinggi. Profesi keamanan cyber akan terus berada di garis depan dalam melawan serangan cyber. Perubahan perilaku konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen dan profesi akan mempengaruhi industri retail, pemasaran, dan hiburan. Profesi yang bergantung pada tren konsumen harus tetap fleksibel. Peluang. Pekerjaan di bidang teknologi. Profesi yang berkaitan dengan teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, ahli kecerdasan buatan akan terus memiliki permintaan tinggi. Keberlanjutan. Peluang di berbagai keberlanjutan dan energi terbarukan akan terus berkembang dengan meningkatnya kesadaran tentang masalah lingkungan, kesehatan dan perawatan kesehatan. Dengan populasi yang menua, profesi di bidang perawatan kesehatan seperti perawat, dokter, dan terapis akan tetap relevan. Pendidikan dan pelatihan. Permintaan akan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan terus meningkat untuk mengatasi kesenjangan keterampilan. Pemasaran digital dan konten kreatif. Dalam era digital, permintaan akan profesional pemasaran digital dan konten kreator kreatif akan terus meningkat. Profesi layanan. Profesi yang berkaitan dengan layanan pelanggan, manajemen proyek, dan manajemen operasi akan selalu diperlukan dalam berbagai sektor. Pekerjaan di bidang kesejahteraan mental. Dengan meningkatnya kesadaran tentang kesejahteraan mental, permintaan akan profesional kesejahteraan mental seperti psikolog dan konselor juga akan meningkat. Pekerjaan di bidang robotik dan AI. Dalam era AI dan robotik, permintaan akan teknisi dan senior yang terambil dalam pengembangan dan mengelola teknologi ini akan meningkat. Pekerjaan di bidang e-commerce dan logistik. Dalam pertumbuhan perdagangan elektronik, ada peluang untuk pekerjaan di bidang e-commerce, logistik, dan pengiriman. Profesi yang mendukung keberlanjutan.
Profesi yang berfokus pada solusi keberlanjutan seperti perencanaan, tata kota berlanjutan, dan konsultan lingkungan akan terus berkembang. Ciri orang yang berwatak profesional. Kerja seorang profesional itu beretikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau latihan yang panjang, eksklusif, yang berat. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menunjukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Jadi sekiranya seperti itulah, dengan kita tahu apa saja ciri, kita bisa menilai apakah orang tersebut profesional atau tidak. Hal yang patut dihindari agar kita dianggap profesional dalam sebuah pekerjaan atau bidang profesi tentu. Wajib bagi seorang karyawan dapat menahan emosi dan kebiasaan buruk di lingkungan kerja. Di luar lingkungan kerja, banyak hal yang ditimbulkan apabila Anda tidak bersikap profesional saat bekerja, mulai dari kurangnya produktivitas hingga dijauhi rekan kerja. Jarang disadari berikut adalah daftar hal yang sebaiknya memang dihindari saat Anda bekerja, terutama jika Anda ingin dianggap sebagai pribadi yang tak profesional. Berikut hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu ada: hindari bergunjing jika dianggap profesional saat bekerja. Lalu kedua, membagi keburukan kantor kepada pihak luar. 3, belajar dari kesalahan bagian dari profesional saat bekerja. Lalu ada hindari sombong saat bekerja. Lalu kelima, jujur bagian dari profesional dalam bekerja. Kesimpulannya, yaitu dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Pekerjaan merupakan kegiatan untuk menghasilkan uang tanpa harus mengandalkan suatu keahlian, dan kata pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Lalu kesimpulan kedua adalah peran penting teknologi dalam profesionalisme, dikarenakan teknologi yang sangat cepat kemajuannya telah mendorong kemajuan dalam hal pekerjaan maupun pendidikan, yang dimana seseorang profesional diharuskan mengerti tentang perkembangan teknologi masa kini. Terdapat beberapa hal yang harus dihindari agar terlihat profesional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.